Wanita bernama Rene sedang mendaftar di sebuah gym. Ia meminta sepasang sepatu yang akan digunakannya untuk berolahraga. Rene lalu meminta ukuran sepatu besar dengan tapak yang lebar. Namun petugas gym memberitahunya bahwa tidak ada ukuran sepatu sebesar itu. Dan ia menawarkan sepatu ukuran pria yang mungkin lebih cocok dengan keinginannya. Tak ingin repot, Rene pun setuju mengambil sepatu yang awalnya ditawarkan. Saat bersiap untuk memulai workout, Rene bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Mallory yang seperti dirinya juga baru pertama kali mencoba beraktivitas di gym sepeda statis. Sialnya, terjadi eksiden. Semua teman wanita di gym khawatir dan bertanya keadaannya. Namun ada satu pria justru lebih khawatir pada Mallory yang sama sekali tak mengalami apa-apa. Rene yang malang akhirnya pulang dengan celana yang sobek. Scene kemudian berpindah ke kamar Rene. Terlihat ia sangat terobsesi dengan segala hal yang berhubungan dengan kecantikan. Rene pun mencoba mengikuti tips penataan rambut dari tutorial. Namun usaha itu terbukti jauh lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Ketika berada di distro fashion, ia kesulitan menemukan jeans yang cocok dengan ukuran pinggangnya yang besar. Saat berada di supermarket, ia ramah menyapa seorang bayi. Bukannya tersenyum, bayi itu justru menangis ketakutan. Sesampainya di rumah, ia langsung menatap bayangannya di cermin, mengamati wajah dan tubuhnya dengan seksama. Matanya terlihat sedih saat melihat pantulan dirinya. Rene dan Mason, teman kerjanya, bekerja di bagian divisi online di perusahaan kosmetik mewah Lily Leclerc. Namun entah mengapa ruangan mereka terletak terpencil dari kantor resmi perusahaan. Kedua teman Rene, yaitu Vivian dan Jane, mengajaknya untuk mengikuti kencan online berkelompok. Temannya menyatakan bahwa profil yang menarik mungkin akan menarik perhatian pria. Tetapi Rene bersikeras bahwa foto yang menariklah yang paling penting. Di kantor, Mason meminta Rene untuk mengantarkan laporan kerja mereka ke kantor pusat, yang berarti Rene akan berhadapan dengan banyak orang dengan penampilan yang menarik. Merasa gugup, ia menerima motivasi dari Mason agar tidak malu dan percaya diri saat tiba di sana. Setibanya di kantor pusat, Rene terpesona melihat CEO Lily Leclerc yang selama ini hanya ia lihat dari media. Seorang wanita cantik bernama Avery Leclerc bersama neneknya yang merupakan pendiri perusahaan Lily Leclerc. Mereka sedang mengadakan rapat untuk merancang produk baru yang lebih terjangkau bagi kalangan menengah. Sayangnya, tidak ada satupun dari anggota rapat yang mampu memberikan masukan berarti untuk produk tersebut. Rene berbicara dengan temannya di telepon tentang betapa tertariknya dia dengan pekerjaan sebagai resepsionis di kantor pusat Lily Leclerc yang menggambarkan wajah dari perusahaan kosmetik terkenal itu yang menuntut seseorang untuk tampil percaya diri, modis dan menarik. Namun ia merasa syarat tersebut tidak ada pada dirinya. Saat berada di sebuah toko, Rene bertemu dengan Mallory yang juga sedang berbelanja. Mereka sempat mengobrol singkat sebelum seorang pria tiba-tiba mendekati Mallory dengan alasan bertanya sesuatu yang kemudian berujung pada permintaannya untuk mendapatkan nomor telepon Mallory. Penasaran, Rene bertanya seberapa sering pria mendekati Mallory di tempat umum seperti itu. Mallory menjawab bahwa hal tersebut terjadi sangat sering. Rene pun mengakui bahwa hal seperti itu tidak pernah terjadi padanya. Ia pun mengungkapkan keinginannya untuk merasakan bagaimana rasanya menjadi wanita dengan wajah dan tubuh secantik Mallory. Sesuatu yang tidak bisa ia peroleh hanya dengan menggunakan kosmetik. Ketika berada di rumah, Rene menonton sebuah film tentang permohonan yang terkabul. Terinspirasi oleh cerita tersebut, ia memutuskan untuk keluar dan melakukan ritual melempar koin sambil berharap menjadi wanita cantik. Namun setelah bercermin, ia merasa kecewa karena tidak ada perubahan ajaib yang terjadi pada wajahnya. Keesokan harinya, seperti biasa, Rene berolahraga dengan sepeda statis. Saat sedang asik berolahraga, ia lalu mengalami kecelakaan. Tak
Tak lama setelah sadar, Rene terkejut melihat bayangan tubuh dan wajahnya di cermin. Ia melihat dirinya berubah menjadi wanita cantik, persis seperti yang ia harapkan, hingga membuat pegawai gym kebingungan dengan tingkah lakunya yang aneh. Rene yang merasa cantik berjalan dengan sangat percaya diri, menyapa orang dengan ramah. Ia merasa lelaki di sekitarnya tertarik melihat dirinya yang cantik. Rene pun dengan percaya diri melamar pekerjaan impiannya sebagai resepsionis perusahaan Lily Leclerc. Rene lalu menemui kedua sahabatnya. Merasa sahabatnya tak bisa mengenali fisiknya yang baru, ia lalu meyakini mereka bahwa ia benar-benar Rene, sahabat mereka. Jane dan Vivian tampak bingung dengan ucapan dan tingkah laku Rene. Tentu saja mereka mengenalinya, pikir mereka. Rene berkata bahwa dia tetap sahabat mereka, walaupun dia sekarang adalah wanita yang sangat cantik. Teman-temannya pun tersenyum saja untuk menjaga perasaan Rene. Adegan kemudian beralih ke sebuah tempat laundry, di mana Rene yang ramah membantu seorang pria di belakangnya bernama Ethan untuk mengambil nomor antrean. Ingin membalas kebaikan Rene, Ethan bertanya nomor milik Rene. Rene yang penuh percaya diri mengira Ethan sengaja menanyakan itu untuk mendapatkan nomor teleponnya. Meskipun sebenarnya tidak bermaksud demikian, Ethan akhirnya terpaksa bertukar nomor telepon dengan Rene yang memaksanya untuk tidak perlu merasa malu-malu jika ia ingin berkenalan. Rene, Vivian, dan Jane sedang duduk di sebuah coffee shop sambil membicarakan kencan online berkelompok yang mereka ikuti. Ternyata tak satu pun dari para peserta yang tertarik pada mereka bertiga. Rene kemudian mengakui bahwa itu mungkin kesalahannya karena foto yang ia gunakan di profil kencan tersebut adalah foto lamanya yang tidak menarik. Ia lalu membujuk kedua temannya untuk mengambil foto baru bersama karena ia telah menjadi wanita yang sangat cantik kini. Rene mendapat panggilan interview sebagai resepsionis di Lily Leclerc dan diwawancarai oleh Helen, sang CFO, serta Avery Leclerc. Saat melihat penampilan fisik Rene, Helen dengan tegas menyatakan bahwa Rene tidak cocok untuk posisi tersebut. Namun dengan percaya diri yang tinggi, Rene menanggapi bahwa memang benar ia tidak ingin pindah ke pekerjaan dengan gaji yang lebih rendah dibanding divisinya saat ini. Tetapi ia juga tidak ingin menyia-nyiakan kecantikannya di tempat yang terpencil. Terpancing oleh jawabannya, Helen bertanya mengapa ia memilih menjadi resepsionis. Rene menjawab dengan mantap bahwa ia ingin menciptakan pengalaman bagi setiap orang yang datang agar mereka merasakan hal yang sama seperti dirinya. Merasakan bahwa tempat tersebut adalah satu-satunya tempat yang indah dan menyenangkan untuk dikunjungi. Avery terkesan dengan jawaban dan rasa percaya diri Rene, sehingga ia menerimanya sebagai resepsionis. Rene lalu berpamitan dengan Mason karena ia sudah memiliki pekerjaan baru. Dengan rasa percaya diri, ia mengatakan bahwa sudah terlambat jika Mason ingin mengajaknya kencan. Tibalah hari pertamanya sebagai resepsionis. Seorang tamu yang melihat penampilan Rene sebagai resepsionis merasa bahwa mungkin ia salah kantor. Rene yang penuh percaya diri lalu berkata bahwa dia pasti bisa membuat wanita itu menyukainya. Tak seperti resepsionis dahulu, ia menyediakan minuman dingin dilengkapi sedotan dan tisu. Dan ia lebih akrab dan ramah dengan tamu, walau dengan tamu yang kurang menyenangkan. To Lily Leclerc. Thanks. Grand Leclerc, adik dari Avery, terkesan dengan kepercayaan diri dan kesabaran Rene. Rene yang ramah lalu memberi minuman kesukaan Grand. Grand tak menyangka Rene begitu perhatian dengan menyediakan minuman itu. Ketika Rene menyediakan minuman bagi Avery dan stafnya, Rene tak sengaja menjatuhkan sampel blush on yang sedang dibahas. Saat dia mencari-cari kuas blush on, ternyata produk tersebut memang tidak menyediakannya. Avery lalu bertanya pendapat Rene
apakah kuas blush on perlu disertakan dalam produk. Dengan cepat, Rene menjelaskan bahwa bagi wanita kelas menengah yang sering bermake up di mobil, kuas akan sangat praktis. Mereka tidak perlu repot menggunakan jari untuk mengaplikasikannya. Avery pun menganggap pendapat Rene sangat berarti. Saat berada di rumah, Rene memutuskan untuk mengambil inisiatif dan menelpon Ethan lebih dulu. Dia berpikir bahwa Ethan adalah pria pemalu yang kurang percaya diri untuk mendekati wanita secantik dirinya. Dengan keyakinan bahwa Ethan membutuhkan dorongan, Rene dengan percaya diri mengajaknya keluar. Mereka pergi ke taman hiburan. Rene melihat ada lomba bikini. Dia bersemangat ikut serta. Namun Ethan merasa ragu dan mengajak Rene untuk pergi ke bar lain. Rene yang salah mengira bahwa Ethan cemburu, meyakinkan Ethan bahwa dia tetap memilih Ethan terlepas dari kontes tersebut. Penonton bertepuk tangan ketika para peserta kontes tampil satu persatu, hingga giliran Rene tampil sebagai peserta terakhir. Saat tepuk tangan mereda, Rene tetap tampil percaya diri, memukau penonton dengan ucapannya dan menari dengan penuh gaya serta percaya diri. Ethan dan penonton lainnya kemudian memberi tepuk tangan meriah. Meskipun tidak menang, Rene tetap senang karena mereka berdua mendapatkan makanan dan minuman gratis. Di kantor, Avery mendekati Rene untuk meminta pandangannya tentang produk difusi atau produk yang lebih terjangkau daripada produk utama. Rene lalu berpendapat bahwa wanita kelas menengah lebih suka memilih kosmetik sendiri tanpa harus didampingi. Terkesan dengan pendapat Rene, Avery pun mengundangnya untuk makan malam bersama keluarganya. Pada kencan berikutnya di taman, Ethan mengungkapkan kekagumannya pada Rene karena ia sangat percaya diri dan menerima dirinya apa adanya. Saat makan malam di restoran bersama keluarga Leclerc, Lily Leclerc tertarik dengan pandangan Rene tentang produk difusi berdasarkan pengalamannya. Kagum dengan wawasan dan masukan yang diberikan, Lily mengundang Rene untuk terbang ke Boston bersama mereka guna membantu presentasi di hadapan mitra perusahaan. Sementara itu, Rene dan teman-temannya ternyata berhasil mendapatkan pasangan dari kencan online. Karena Rene telah memiliki pria yang disukai, maka ia pun berusaha agar pria tersebut tertarik pada teman-temannya, yaitu dengan mengumbar keseksian yang dibuat-buat. Teman-temannya pun mengeluhkan sikap Rene tersebut. Di pesawat menuju Boston, Grant ikut serta, berdalih ingin menonton pertandingan olahraga. Namun, ternyata ini hanya akal Grant untuk mendekati Rene. Sesampainya di hotel, Grant beralasan tidak bisa memesan makanan dari kamarnya dan meminta untuk memesan dari kamar Rene. Ketika Grant mencoba mencium Rene, dia menolaknya karena teringat Ethan, pria yang sebenarnya dia sukai. Dengan alasan dia sedang tidak enak badan, Rene berhasil mengusir Grant. Setelah itu, merasa canggung dan gugup, Rene pergi ke kamar mandi. Mendengar Grant memanggil, Rene refleks berlari, lalu menabrak pintu dan jatuh pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, Rene teringat bahwa ia memiliki janji temu dengan Avery di lobi hotel. Namun sayangnya ia terlambat. Di sana ia bertemu dengan Mason yang langsung mengenalinya, membuat Rene khawatir bahwa keajaiban yang pernah terjadi padanya telah hilang. Saat melihat bayangannya di cermin, Rene tampak frustasi. Ia merasa dirinya telah kembali ke wujud semula dan kehilangan kepercayaan diri. Rene pun menitipkan presentasinya kepada Mason untuk disampaikan kepada Avery. Frustasi dengan keadaannya, ia kembali ke apartemennya di New York. Saat terbangun keesokan paginya, ia melihat banyak panggilan tak terjawab dan pesan dari Avery yang memintanya segera datang. Di tengah kebingungan itu, Ethan menghubunginya lewat video call.
Namun karena merasa minder, Rene berusaha menyembunyikan dirinya. Saat berbelanja di supermarket, Rene merasa tersinggung ketika seorang pria meminta bantuan kepada wanita cantik, bukan kepada dirinya yang berada tepat di belakang pria itu. Belakangan, ia baru tahu bahwa pria tersebut ternyata seorang gay. Rene kemudian bertemu dengan sahabat-sahabatnya untuk mencurahkan isi hatinya. Ia merasa sangat sedih karena telah kembali ke wujud semula. Teman-temannya menghiburnya, mengatakan bahwa tidak semua orang menilai wanita hanya dari penampilan. Mereka menyukai Rene karena kepribadiannya yang lucu, baik dan menyenangkan. Suatu hari, Ethan mengingatkan Rene tentang janji makan malam mereka. Dengan berat hati, Rene memutuskan untuk pergi ke restoran yang telah disepakati. Namun ia tak berani menunjukkan dirinya. Dari kejauhan, ia melihat Ethan dan berpikir Ethan tak akan mengenalinya lagi. Rene kemudian mengirim pesan, mengaku masih di kantor dan membiarkan Ethan pulang lebih dulu jika ia mau. Namun Ethan melihatnya dan menghampirinya. Meski Rene yakin Ethan tak mengenalinya, mereka berbincang seolah sedang menunggu pasangan masing-masing. Ethan bahkan mengatakan bahwa ia sedang menunggu pacarnya yang cantik. Tak mengetahui bahwa Ethan sebenarnya telah mengenalinya, Rene pergi dan menelpon Ethan, mengatakan bahwa ia tak bisa datang dan mungkin tak akan pernah bertemu dengannya lagi. I can't do this. Rene kembali ke gym, tempat kecelakaan yang pernah mengubah hidupnya, berharap keajaiban akan terulang dan mengembalikan kecantikannya. Namun kecelakaan yang dinantikan tak kunjung terjadi. Di ruang ganti, ia mendengar tangisan seorang wanita. Ternyata itu adalah Mallory yang baru saja putus cinta. Rene awalnya mengira Mallory lah yang memutuskan hubungannya. Tetapi ia terkejut mengetahui bahwa justru Mallory yang begitu cantik yang ditinggalkan. Mallory mengakui bahwa ia sering merasa kurang percaya diri. Rene merasa bersyukur wanita secantik Mallory pun mengalami hal seperti yang dia rasakan. Mallory pun berpamitan bahwa ia akan menjadi model di Lily Leclerc. Rene teringat pada ide tentang produk difusi yang pernah ia sampaikan kepada Avery. Dengan menyamar, ia mulai menyelidiki tentang produk tersebut. Rene mengatakan bahwa model yang dipilih untuk promosi seharusnya lebih sesuai dengan konsumen yang benar-benar akan membeli produk itu. Saat acara peluncuran produk difusi, Rene sudah menyusun rencana untuk membantu Avery. Dengan muncul secara diam-diam di panggung, Rene mulai bercerita tentang pengalamannya. Dulu, ia pernah menjadi sosok yang cantik, namun kini ia kembali ke penampilan aslinya. Di industri kecantikan, ia menyadari pentingnya percaya diri, yaitu dengan merasa diinginkan. Setelah melihat 2 foto dirinya, Rene baru sadar bahwa tak ada perubahan apapun pada fisiknya. Tak ada keajaiban yang membuatnya cantik. Semua itu hanya ilusi. Rene lalu sadar, kepercayaan dirilah yang membuat hidupnya berubah, bukan kecantikan. Rene mulai memberikan motivasi bahwa rasa percaya diri tak bisa didasarkan hanya pada standar kecantikan. Kita semua memiliki kelebihan yang sangat berharga dan patut untuk dibanggakan. Tidak ada produk kecantikan yang bisa memberikan rasa percaya diri sejati. Hanya keyakinan pada diri sendirilah yang mampu mengubah pandangan kita. Kini ia menyadari bahwa Ethan benar-benar menyukainya dengan tulus apa adanya. Akhirnya mereka berbaikan dan resmi menjadi pasangan. Rene kini telah bertransformasi menjadi wanita yang penuh percaya diri dan mencintai dirinya dengan sepenuh hati. Dari film ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kepercayaan diri adalah sumber dari kesuksesan. Setiap manusia memiliki kelebihannya masing-masing.
dan kita harus bangga akan kelebihan kita. Sekian dulu alur film kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk cerita lainnya. Terima kasih.